Nah, apa sih yang menjadi pemicu perikanan yang tidak berkelanjutan? Sebuah studi menyatakan bahwa sini bisa dipicu oleh dari hulu sampai hilir. Artinya dari hulu itu dari sumbernya, dari mulai menangkapnya atau budidayanya, lalu dari rantai pasoknya, dan juga dari pasar. Jadi rekan-rekan bisa menyoroti ini dari hulu sampai hilir. Misalnya dari sumber, dari mulai nangkap, teknologi penangkapannya itu alat tangkapnya yang tidak ramah lingkungan. Belakangan beberapa 5 tahun ke belakang banyak diulas terkait cantrang misalnya atau troll. Sejak tahun 80 itu dilarang karena dianggap menguras sumber daya ikan sehingga dapat merusak sumber daya ikan seperti itu. Lalu misalnya banyak aturan-aturan yang dilanggar gitu kan. Lalu dari segi dari budidaya ikan ini sampai dari dulu sampai sekarang, ini juga menjadi salah satu perhatian kawan-kawan. Budidaya ikan ini masih sangat tergantung pada pasokan perikanan tangkap. Karena apa? Karena pakan itu sekarang ini masih dominan, masih sangat tergantung pada pakan dari tepung ikan dan minyak ikan. Sehingga kalau misalnya perikanan tangkap berhenti, budidaya juga berhenti. Karena pasokan daripada pakannya itu sekarang ini masih sangat tergantung kepada pasokan daripada tepung ikan dan minyak ikan. Nah, sehingga ini ke depan ini kalau misalnya tergantung seperti ini, ya ini yang menjadi permasalahan seperti itu. Kesehatan, bagaimana penggunaan pestisida, penggunaan bahan-bahan kimia di dalam untuk menggerakkan budidaya ikan seperti itu. Lalu bagaimana di wilayah-wilayah yang habitat yang tidak dilindungi seperti itu. Dan perubahan-perubahan kesehatan dari lingkungan. Ini adalah dari sumbernya. Artinya dari sumbernya inilah yang bisa memicu perikanan yang tidak berkelanjutan. Lalu dari pasar, dari rantai pasoknya seperti apa? Belakangan muncul sertifikasi misalnya. Tapi kalau misalnya sertifikasi produk perikanan ini prosedurnya bermasalah, artinya perikanan nanti bisa berpotensi untuk sertifikasinya keliru seperti itu. Artinya nanti perikanan yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang misalnya, ataupun troll ataupun pursen misalnya, itu dikasih sertifikat berkelanjutan seperti itu. Nah, ini adalah yang pasti ada standar yang keliru kalau misalnya itu. Berikutnya terkait ketelusuran. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya sulit ikan itu dilacak, ikan itu ditangkap di mana, ditangkap pakai apa, siapa yang menangkap, itu juga akan memicu bagaimana perikanan tidak berkelanjutan. Karena kalau misalnya akhirnya memicu perikanan yang tidak berkelanjutan. Kalau misalnya ikan itu bisa ditelusuri di mana, nangkap segala macam, itu sangat mudah nanti untuk mengatur secara berkelanjutannya. Lalu pelabelan sampai kepada biaya, gitu kan. Nah, ini adalah beberapa yang buat memicu. Lalu dari pasar, dari konsumen, ini juga sama. Kalau misalnya preferensi dari konsumen ini tidak berubah, tidak mau mengalihkan kepada ikan yang ramah lingkungan, misalnya terkait telur penyu misalnya. Selama konsumen itu masih meminta adanya permintaan terhadap telur penyu, maka eksploitasi telur penyu akan semakin tetap ada seperti itu. Dan itu malah akan mengancam kepada kelestarian penyu seperti itu. Nah, termasuk telur-telur ataupun termasuk bagaimana kalau misalnya kita sebagai konsumen masih menginginkan kepiting bertelur ataupun lobster bertelur misalnya karena rasanya lebih enak, saya kira itu akan mengancam daripada kelestarian perikanan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, ini juga bagian-bagian yang bisa diedukasi oleh teman-teman. Bagaimana konsumen juga perlu diedukasi seperti itu. Bagaimana supaya konsumen ini tidak lagi meminta lobster yang bertelur ataupun kepiting yang bertelur, gitu kan, ataupun telur penyu seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman lakukan, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, solusinya seperti apa?
tadi sebetulnya sudah saya sampaikan di awal bahwa teknologi penangkapan itu ya harus ramah lingkungan. Konsumen juga sama, harus diberikan informasi, harus diberikan pendidikan bagaimana ikan-ikan itu yang tidak yang lagi bertelur kepiting tidak boleh dimakan. Lobster juga sama seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bisa kawan-kawan eksplorasi di lapangan, sehingga itu memberikan sebuah informasi yang sangat baik bagi masyarakat. Dan ini akan kalau misalnya ini dilakukan dengan baik, saya kira ini akan mendorong bagaimana perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.